Sahabat Imania, bertemu lagi bersama saya Nona Wulan di channel Penerbit Imania. Kali ini saya mau membahas satu isu yang lagi hangat dibicarakan. Selain pandemi yang saat ini masih marak dibicarakan juga ya, tentang sertifikasi ulama. Saya jadi ingat Sujiwo Tejo atau yang akrab kita panggil dengan Mbak Tejo pernah menulis sebuah buku, judulnya di sini Dalam Galau Ngetweet. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di dalam buku ini salah satu babnya itu membahas tentang sertifikasi ulama. Nah, menarik bukan? Jadi sebelum isu ini hangat dibicarakan hari ini, ternyata 7 tahun yang lalu tuh Mbak Tejo pernah mengangkat hal yang serupa. Nah, kalau teman-teman sudah punya bukunya dan mungkin lupa, akan saya kasih tahu kembali. Tentang sertifikasi ulama itu ada di halaman 66. Teman-teman bisa lihat di sini ya, sertifikasi ulama. Ya. Oke, kelihatan ya. Oke, kalau teman-teman yang belum punya dan kayaknya penasaran banget sama bukunya dan penasaran banget sama isinya seperti apa, rekan saya Ustadz Fardijan akan membacakan bab tentang sertifikasi ulama. Selamat menyaksikan. Kalau tidak punya keahlian ilmu dunia, ulama bisa saja tergoda untuk hanya hidup dari ceramah-ceramah membawa ayat-ayat tekstual Tuhan. Sorry, mungkin aku beda pendapat. Bagi aku, Einstein, Galileo Galilei, Stephen Hawking itu ulama karena merekalah pembaca ayat-ayat Tuhan. Kinarto Sabdo bagi aku juga ulama karena beliau orang berilmu dan membaca ayat-ayat Tuhan dalam bidang musik. Mereka membaca ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat nyata, ayat-ayat bahasa, dan mereka mendasarkan pembacaannya dengan ilmu masing-masing. Lagi mana? Wong aku lebih bisa merasakan getar kekuasaan Tuhan kalau mendengar penjelasan geolog, ahli astronomi, ahli saraf, dan lain-lain. Ngobrol sama ahli bakteri atau orang-orang fisika kuantum jauh lebih membuat aku tergetar akan kekuasaan Tuhan ketimbang sama si An. Aku Suarez, Cius. Yup. Karena dalam penjelasan fisika kuantum, melipat-lipat ruang dan waktu sangat make sense seperti Isra Mi'raj. Yang bisa memuaskan dahagaku akan penjelasan Isra Mi'raj justru orang-orang fisika kuantum. Apa mereka bukan ulama? Ngobrol sama ahli-ahli matematika, misalnya tentang spiritualitas bilangan 0 dan pi saja, jauh lebih kurasakan religiusitasnya ketimbang mendengarkan si An. Kemarin pas halal bihalal ketemu teman ahli atom. Dia cerita tentang ruang antar unsur dalam molekul. Ya ampun, kekuasaan Tuhan tampak di situ. Ini baru ruang antar unsur. Belum ruang antar elektron dan inti atom dalam satu unsur. Dan seterusnya, dan seterusnya. Wah, Tuhan Maha Besar. Jadi, sekali lagi mohon maaf. Di mataku merekalah ulama, penyimak ayat-ayat nyata dari Tuhan. Bayanganku, ulama itu mesti punya bidang keahlian ilmu dunia. Entah dia sebagai dokter, ahli kimia, dan lain-lain, sehingga mandiri, tak tergantung angin politik. Soalnya, kalau tidak punya keahlian ilmu dunia, ulama bisa saja tergoda untuk hanya hidup dari ceramah-ceramah membawa ayat-ayat tekstual Tuhan. Ini bisa positif,
Bisa negatif. Hehehe. Sudah ngomong sampai berbusa-busa, ternyata semua itu terjadi karena aku khilaf. Aku kacaukan pengertian ulama di Arab dan di Indonesia. Cool tweet dari @gusmusgusmu kemudian mencerahkan saya. Kiai dari Rembang ini mengingatkan bahwa di sini ulama sering dikacaukan pengertiannya sebagai kiai atau pengurus MUI. Banyak yang mengacaukan antara ulama, jamaknya alim, sebagai orang berilmu atau berpengetahuan atau mengerti atau cendekiawan dengan ulama dalam bahasa Indonesia sebagai bentuk mufrad. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ulama bisa dan sering diartikan sebagai kiai, ajengan, atau anggota pengurus MUI. Ustadz dalam bahasa Arab yang berarti guru atau profesor di sini juga dikacaukan dengan kiai, mubalik, dan artis. Hehehe. Tapi saya pikir benar juga angan-angan saya selama ini. Kenapa Majelis Ulama Indonesia tidak diisi juga oleh geolog, astronom, ahli bakteri, fisikawan, dan lain-lain? Kalau tidak bisa jadi ketua MUI, setidaknya mereka jadi ketua-ketua bidang. Gimana? Penasaran kan? Atau malah makin penasaran sama semua isi bukunya? Tenang aja, teman-teman masih bisa mencari buku Dalam Galau Nge-tweet di ini, bisa pesan langsung dan diskon loh. Yuk buruan, mumpung masih ada stoknya loh. Oke Sobat Imania, sampai berjumpa lagi di review buku selanjutnya. Dah.